Baik, baik. Oke, ini tadi kan kita ngobrol histerektomi ya buat sista semua. Ini kebetulan ada Ibu Jana, Ibu Jana di sini yang juga sudah melakukan histerektomi. Selain ada Mbak Tri juga kan di grup, cuma masih baru operasi ya, lagi istirahat. Jadi ini kali ini kita akan minta Mbak Jana ya untuk cerita dari apa Mbak Jana yang sudah alami selama ini, kemudian ikhtiarnya apa aja sampai akhirnya terakhir kan kita sudah memutuskan Mbak Jana saya sudah memutuskan untuk histerektomi. Oke, saya serahkan panggung kepada Mbak Jana. Silakan Mbak. Ya, selamat malam semua. Maaf saya lagi di jalan ya. Oh iya, silakan. Iya. Awal mula sih tahun berapa ya? Saya tuh dioperasi karena terdapat kista ya. Kemudian tahun 2018 saya harus dinyatakan bukan 2018, mungkin setelah 2000 berapa ya, 2011 mungkin ya, saya lupa karena itu awal-awal nikah ya, saya di operasi pertama. Nah kemudian mungkin 2016 ya, saya harus dinyatakan ada komplikasi untuk penyakitnya. Selain kista itu ternyata ada miom, kemudian endometriosis, ada adenomiosis, semuanya pokoknya digorong. Nah, dan tahun 2018 karena terasa sangat berat, sangat sakit, jadi akhirnya saya ikhlas untuk dioperasi gitu ya. Kemudian setelah berobat ke dokter spesialis ginekolog onko, nah saya tuh kata dokternya harus histerektomi gitu. Saya sudah siap insya Allah gitu. Tapi ternyata setelah saya bangun, kemudian malamnya itu lumayan ya lama, saya masuk operasi, ruang operasi itu kan saya di bios total. Saya masuk jam 8, kemudian saya sadar tuh jam 4-an asar, pas salat asar. Saya baru sadar setelah saya mau kembali ke ruangan gitu. Entah berapa jam ya. Tapi memang katanya prosesnya lama untuk operasi saya karena pengikisannya yang sulit ya gitu. Pengikisan di rahim. Nah, kemudian ada dokter situ yang visit ke saya, katanya saya nggak jadi diangkat rahimnya gitu karena mungkin karena saya masih produktif gitu. Kemudian dokter sayang gitu untuk saya diambil di histerektomi. Akhirnya ya rahim tetap ada ya dalam tubuh saya. Nah kemudian dokter sih menyarankan untuk saya tuh program ya, mungkin yang lebih tepatnya untuk program bayi tabung ya, karena untuk normal sepertinya sulit gitu untuk saya bisa hamil gitu. Tapi ternyata setelah tahun 2019 mau program terkena pandemi gitu. Nah, setelah tahun 2019 itu saya udah mulai sakit juga. Sakitnya ini malah lebih-lebih gitu. Sakitnya malah setelah mens juga itu saya sakit gitu. Terus kayak mau pup, kayak mau pipis, kemudian memang kayaknya sih ini udah menahan ke bawah ya, semuanya gitu, jadi ke ureter gitu. Nah, saya belum berani ya karena di sana pandemi. Tahun 2020 akhirnya saya kontrol lagi dan kata dokternya harus dioperasi dan dihisterektomi gitu. Tapi waktu itu saya masih belum siap karena masih kebayang gitu ya, operasi tahun 2018 tuh sakitnya luar biasa gitu. Karena itu kan operasinya operasi besar ya.
dari perut, dari pusar bawah sampai ke berapa senti sampai ke kemaluan kita gitu, kemaluan saya gitu ya. Terus itu juga pas awal dibuka jahitan juga itu masih sangat sakit. Kemudian saya nggak berani selama 3 bulan, saya nggak berani untuk lihat jahitan gitu, kayaknya seperti bread of Chucky gitu. Tapi setelah pulang mungkin saya harus berani ya, harus memberanikan diri untuk bisa merawat bekas operasi gitu. Nah, kemarin itu karena ya sakitnya sangat luar biasa, jadi sangat mengganggu kualitas hidup saya gitu. Kemudian kan saya juga kerja, jadi kadang-kadang nggak fokus gitu. Saya sakit kalau pipi sudah sakit, mau juga sakit, bahkan mohon maaf ya, kentut juga kayaknya agak susah gitu. Nah, saya agak curiga gitu, kalau misalnya seperti ini nih, sepertinya terjadi pelengketan gitu. Dan ternyata memang benar juga kemarin waktu hari Kamis ya, saya kontrol ke dokter Objin, dan itu nggak ada kata istilahnya langsung to the point, dokternya ini harus histerektomi total katanya gitu. Ya insya Allah saya siap ya, karena benar-benar ini penyakitnya ini aduh ampun luar biasa ya, benar-benar mengurangi kualitas hidup gitu. Sayang istilahnya saya seneng olahraga goes gitu ya, jadi nggak ikutan lagi. Kemudian kalau misalnya saya sudah siap-siap pagi-pagi mau masak, tiba-tiba ini kambuh atau sakit gitu ya, akhirnya saya berbaring lagi gitu. Terus saya kan biasanya pakai painkillernya Caltrofen ya, Caltrofen Suspo yang dimasukin ke dubur gitu. Itu juga biasanya 24 jam saya bisa merasakan nyaman gitu ya, tapi ini hanya beberapa jam gitu, hanya beberapa jam untuk tidak merasakan nyerinya gitu. Dan ya memang waktu kata dokter itu saya udah parah gitu, udah harus secepatnya dioperasi karena ada perlengketan juga gitu, selain yang diborong itu semua penyakitnya gitu. Jadi saya tuh mungkin minggu depan ya mau persiapan untuk dioperasi histerektomi, kemudian join op dengan bedah digestif gitu, karena terjadinya perlengketan. Ya mohon doanya dari semua, mudah-mudahan proses ke operasinya ini berjalan lancar, tubuh sayanya dikatakan oke, ACC untuk bisa operasi gitu. Kemudian operasinya juga bisa berjalan dengan lancar, dan setelahnya juga mudah-mudahan saya bangun dari anestesi gitu. Iya. Emang itu yang ditakutkan ya, karena karena ini juga waktu operasi kedua itu agak ini juga saya setelah saya baikan gitu ya, kata kakak saya gitu, kakak saya kan kerja di rumah sakit ya, itu cerita gitu, dokternya tuh agak khawatir juga gitu, saya sampai dibangunin gitu karena udah kelamaan tidur gitu, mungkin nggak tahu ya, mungkin karena sayanya capek gitu ya, sampai obat biusnya itu benar jam berapa jam ya, saya pokoknya masuk ruang operasi itu jam 8 asar, itu saya baru keluar dari ruang pemulihan gitu. Saya ingat banget waktu itu pas saya lagi di Blangkar ya, Blangkar saya didorong untuk ke ruang ruang rawat inap saya gitu. Itu ingat banget itu asar gitu. Aduh berapa jam nih saya tidur gitu. Terus memang iya kata dokter ini tidurnya panjang banget gitu sampai kita bangunin gitu. Nah itu kadang-kadang sih saya juga aduh
akan terjadi lagi nggak ya seperti ini gitu. Takutnya malah ini yang operasi yang ketiganya saya takut gitu, malah nggak bangun lagi gitu. Aduh ampun, jangan deh. Aduh punten ya, maaf ya Mbak, saya ngomongnya nggak agak belepotan gitu kan. Apa surprise juga ya Mbak Zizi. Saya nggak ada persiapan untuk bicara. Ini juga kebetulan saya lagi di luar karena ini hari di mana saya tuh bisa bergerak gitu, bisa menjalani sedikitnya hidup normal gitu. Karena kemarin ceritanya itu kan saya selesai head itu hari Minggu. Nah, kemudian hari Senin, Selasa tidak ada flag. Hari Rabu itu saya seperti mens lagi gitu, bleeding lagi. Sepertinya makan bukan ngeflag ya, kayak seperti mens lagi gitu. Nah itu hari Rabu, Kamis, Jumat itu benar-benar saya diam gitu, karena mungkin ya yang ditakutkan mungkin saya HB-nya turun ya, karena ini efeknya seperti kayak mens lagi gitu, makanya lemes banget gitu. Nah makanya hari ini saya pengen menjalani hidup normal mudah-mudahan gitu, karena tadi juga sebelumnya saya udah minum obat ya. Oh ya, sharing ya. Ini seperti yang tadi Mbak Dirin juga bilang, kemana-mana saya bawa obat. Saya pun seperti itu, bawa obat gitu ya. Tapi kalau misalnya lagi mens, pasti saya Caltrofen dengan paracetamol itu selalu ada. Ya. Tapi kalau misalnya tidak dalam keadaan tidak head, paling saya konsumsi paracetamol aja yang 650 mili ya. Ini. Nah, ini sangat membantu gitu kalau misalnya saya lagi misalnya saya kesakitan gitu. Karena awalnya tuh saya memang agak bandel ya, tanpa resep dokter. Saya pakai asam mefenamat gitu ya. Maaf ya. Ini agak vulgar ngomongnya. Ternyata itu nggak bagus bagi lambung saya gitu. Jadi saya tuh hampir setahun itu bisa kehitung antara ini sering banget gitu saya masuk IGD karena masalah di lambung gitu. Jadi saya muntah-muntah terus gitu. Nah, ternyata waktu itu perawatnya bilang, waktu saya ditanya gitu, Ibu udah minum obat belum? Katanya, udah. Apa ya obatnya? Asam mefenamat. Oh iya, jangan minum obat asam mefenamat karena itu akan meninggikan asam lambung katanya. Kalau misalnya mau paracetamol aja gitu. Cuman paracetamol itu nggak dibilangin ya berapa milinya. Cuma yang saya pernah kemarin 500 mili kayaknya nggak terlalu ngefek gitu. Jadi saya coba yang 650, alhamdulillah saya bisa hidup normal gitu. Ya mudah-mudahan sih sampai saya proses ke operasinya itu saya diberi kesehatan terus gitu ya, untuk bisa proses sampai ke operasi gitu. Gitu mungkin Mbak Zizi. Iya, terima kasih Mbak Diana buat sharingnya. Mudah-mudahan sehat-sehat terus ya. Nanti kalau pas Ya, mau amin. kabar-kabari ya buat kita saling support nanti. Kalau memang diizinkan ke operasi kan nanti kan akan di-review dulu nih siapa apa enggaknya gitu. Ya. Betul. Ya, kalau kita memang kalau udah sakit memang pasti semua yang sakit kayaknya pada bawa obat ya. Jadi dalam itu pasti obatnya kalau nggak tadi yang buat panas-panas dah kayak Mbak Ririn, terus obat anti nyeri. Nah, saya dulu gitu ya gitu kalau pergi itu pernah ya waktu saya ke Singapura, anak saya masih kecil, itu sampai mau ke MRT itu saya nggak bisa sampai terjongkok dulu di situ ya. Sampai teman saya lari ke supermarket untuk beli minum, saya bisa minum obat. Itu saya pakai 2 itu. Tadi benar memang dalam waktu 2 jam aja, 3 jam udah sakit lagi. Karena kata dokternya itu harus dipakai yang dari belakang itu harus dipakai ketika belum sakit. Jadi betul. kan sudah sakit ya. Jadi pas sakit lama dia baru obatnya efek lagi gitu. Jadi habis itu setiap saya mau beli obat yang dari belakang itu saya selalu beli banyak stok Mbak, 10. Iya. Dalam kulkas kan. Jadi kalau mau pergi misalnya perjalanan dinas saya bawa dalam termos kecil itu obatnya tuh saking nggak bisa lepas gitu. Aduh luar biasa.
Kalau ingat masa-masa itu udah sakit kepala, kayak kata Mbak Ririn benar sih. Rasanya kalau ingat itu luar biasa sakit. Tapi sekarang karena setelah operasi kemarin saya ngikis, kan dokternya bilang, tadi 3 tahun lagi pasti tumbuh loh Bu. Emang benar, udah 3 tahun lagi sudah tumbuh lagi. Tapi jadi saya Iya. sekarang benar-benar harus ngikutin Mbak Ririn nih. Harus kadang-kadang kita kan kalau punya anak kan anak jajan ini kita ikutan gitu ya. Jadi kita yang jaga makannya harus dijaga. Apalagi makin tua kan sebenarnya usia udah 45, bentar lagi 46 mungkin kemampuan fisik akan semakin berkurang nih, mulai sakit lagi Iya, nih. betul. Biasanya kalau udah dapat itu ini ya punggung ini sakitnya 1 minggu nggak bisa, susah jalan gitu. Udah kayak nenek-nenek sih. Padahal sebenarnya itu gara-gara adenomyosis itu udah ada lagi Mbak. Ketika baru selesai operasi itu enak, jalannya udah kayak umur 30-an benar-benar nggak ada. Iya, Tapi udah betul. balik lagi nih. Gitu. Gitu sih Mbak Diana. Iya. Oh iya, ini juga Mbak Desi, maaf ya, tambahkan. Ini saya tuh kalau misalnya lagi head dan sesudah pun, mungkin ada yang mengalami gitu, saya sakitnya di pinggang sampai ke lutut, itu tapi sebelah kiri gitu. Terus kalau kadang-kadang kalau misalnya saya lagi duduk tuh kayak terkirir gitu. Jadi kayaknya ini kayak ada masalah gitu dalam kaki saya itu gitu, kayak kayak nggak ya itulah kayak kayak nenek-nenek gitu. Kok Iya kayak gini betul Mbak, gitu ya? betul. Iya Iya betul. gitu. Terus memang Makanya kita. iya, terus memang saya juga pernah tanya gitu ya ke dokter ke dokternya, karena waktu itu saya sering karena pendarahan terus gitu. Katanya jadi si darahnya itu tuh ngambil dari kalsium. Nah, Betul, betul. jadi mau nggak mau gitu, eh, yang mempunyai penyakit adeno ataupun endo ini akan cepat osteoporosis katanya, karena yaitu si darah kita itu kan mengalir terus ya, keluar terus. Nah, diambilnya itu kalau misalnya sudah darahnya nggak ada, diambilnya dari kalsium katanya. Nah, makanya dia tuh kok saya kadang-kadang ini dari panggul panggul apa pinggul ya, sampai ke lutut aja ini sebelah kiri tuh sangat sangat lemah gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya jalan jalan lama tuh saya memang nggak bisa ya, karena sakit banget gitu, lemes banget gitu. Kadang-kadang kalau misalnya berdiri untuk sholat pun saya nggak kuat lama gitu. Kalau misalnya kayak kemarin-kemarin karena udah sakit banget, malah saya jadi sholatnya sambil duduk gitu. Ya. Saya kemarin baru dapat nih Mbak Diana, saya sholatnya duduk tuh 1 harian jadi nggak sanggup. Ini kayaknya di hari Sabtu ya. Jadi kemarin Jumat itu sudah agak lumayan. Jadi saya tidur tuh harus pakai ini nih, papan kayu. Memang punya ayah saya. Jadi memang harus benar-benar rata itu. Kalau udah Iya tidur betul. Mhm. sama sekali udah. Ini memang harus harus di terapinya begitu sih. Kalau nggak bisa naik gitu. Iya deh. Thank you Mbak Ya. Diana ya. Iya, sama-sama semua, Mbak Eh, Zizi. Ya, kita lanjut dulu ke Bu Oda, Mbak Oda Jana. Silakan yang sudah pengalaman histerektomi ya, jadi bisa sharing dulu buat kita nih, menguatkan kita apa kita akan nanti akan histerektomi atau tidak. Silakan Mbak Jana. Mbak Jana belum dibuka suaranya Mbak, unmute dulu. Oke. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Misalnya. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan diri dulu deh. Saya Jana dari Makassar. Pertama sih sebenarnya saya taunya kista endo dulu ya. Saya di 2005 taunya. Tapi sebenarnya rasa sakitnya mulai dari umur belasan, 15-an kayaknya. Itu sudah sakit pada saat datang bulan. Jadi mulai itu cuman kata orang tua yang emang kayak gitu kalau datang bulan sakit. Jadi saya pikir tidak apa-apa ya. Jadi belum konsumsi obat sih. Mengkonsumsi obat itu pada saat kuliah. Mulai konsumsi obat itu mulai dari yang dosisnya paling rendah sampai akhirnya sebelum histerektomi, pokoknya obatnya sudah dosisnya ampun-ampun deh. Di 2005 saya ketahuan kista dulu.
endometriosis. Kiri 8, kanan 9 cm. Saya tidak langsung percaya ya dengan satu dokter. Kemudian saya ke dokter lain lagi, cari second opinion. Tetap sama, dan itu memang sudah harus operasi. Saya masih kekeh tidak operasi. 2006 saya coba terapi akupresur punya Ibu Yuli. Di situ karena saya kerja, tapi di 2006 itu terapis bilang kista saya itu bisa sama sekali hilang, bisa hilang kalau saya terapinya 30 hari berturut-turut. Tapi karena terbentur kerja, cuman dapat cuti tahunan, jadi saya cuma terapinya 2 minggu. Itu terapi akupresur itu pijat di kaki ya. Dan 2006 itu saya sudah berpantang makan. Yang cuma bisa dimakan itu nasi putih sedikit, tahu tempe tidak boleh lebih, kemudian sayuran, kemudian minyak harus diganti dengan minyak bunga matahari. Dan dalam 2 minggu itu kista dari 8 cm yang kemudian 9 cm juga sebelah kanan itu turun jadi 4 cm. Nah, saya alhamdulillah sekali ya, di 2 minggu itu bisa ini. Saya mikir sih mau berhenti kerja. Cuma mikir lagi, baru 1 tahun kerja, baru 2 tahun jalan kerja. Jadi saya pikir, saya coba deh tetap tetap diet makanan. Ada 1 tahun tetap saya jalankan diet makanan. Sampai yang berat awal saya 50, turun ke 44, itu bertahan di 1 tahun. Kemudian tahun berikutnya itu sudah agak longgar, jadi tetap bandel makanan, masih ini, tapi Indomie memang sudah kurang. Sorry, mie instan ya, karena saya juga pecinta mie instan. Saya pecinta mie instan, pecinta yang kata Mbak Ririn dan yang ayam itu loh, itu hampir tiap hari dulu. Jadi begitu kambuh di 2007, tapi sakitnya masih nggak terlalu intens sakitnya, nggak terlalu sakit. Di 2008, masuk 2008 itu sudah nyerinya minta ampun, sempat masuk UGD, sempat nginep semalam di rumah sakit. Setelah itu sudah tidak tahan lagi, beberapa lama sakitnya. 2008 saya putuskan untuk operasi. Saya pikir endometriosis aman, hilang. Ternyata memang kambuh-kambuhan. Di 2010 saya cek lagi karena nyerinya kembali dan lumayan tambah nyeri. Dokter bilang katanya ada di dalam rahim. Dokter di sini belum pastikan itu adeno. Dia cuma bilang ada benjolan di rahim. Saya tidak percaya, dengan 1 dokter lagi saya keliling dengan beberapa dokter, mungkin ada 5 dokter, dan semua dokter menyarankan di 2010 itu harus histerektomi. Kebetulan kan saya menikah di 2005, belum ada anak, tapi saya selalu ikhtiar promil. Saya dahulukan itu dulu, ikhtiar promilnya. Saya tetap kekeh tidak mau histerektomi, tetap berusaha untuk promil, tapi sakitnya tetap minta ampun. Beberapa kali juga masuk IGD. Di 2013 baru ketahuan kalau itu ada adeno, tapi masih saya acukan. Saya pikir mungkin bisa lah.
saya cari-cari rekomendasi selain medis, jadi saya coba ke non medis. Istilahnya saya dalam Islam, kalau kita dalam Islam ya, kita menghabiskan ikhtiar dengan berobat apapun itu. Jadi saya menghabiskan ikhtiar itu sampai keluar Jawa, sampai saya kan di Sulawesi jadi sampai kemana-mana saya berobat, sama hasilnya tetap, sakit itu tetap. Kemudian di 2018 sudah nggak tahan sakit lagi. 2018 saya putuskan untuk mau operasi lagi, tapi saya ke Sumatera operasinya. Saya ke Dokter Suryo karena cuma di Sumatera cuma Dokter Suryo yang bisa yang reseksi. Kalau dokter di Makassar nggak sarankan reseksi lagi, cuma harus ngangkat. Tapi saya kan masih mau promil, jadi saya usahakan di 2018 saya ke Sumatera untuk operasi pengikisan. Ternyata cuma beberapa bulan habis operasi, cuma 7 bulan. Padahal itu sudah tidak haid 5 bulan ya. Setelah operasi itu saya tidak haid. Beberapa bulan setelah suntik enrolinnya ini, pengaruhnya hilang. Ternyata beberapa bulan kemudian sakit lagi. Di 2018 juga saya mulai JSR, Mbak Ririn, itu betul sekali, JSR, pokoknya berpantang makanan. Kita Islam ya, tambah memperbanyak sujud, tambah pokoknya sujudnya harus lebih banyak, lebih lama. Saya bukan puasa Senin Kamis lagi, saya coba puasa Daud. Karena saya pikir kalau puasa Daud betul-betul puasa dari makanan lah istilahnya. Karena ya susahnya itu ya di makanan ya, memang bandel makanan. Tapi saya sudah berusaha ini. Cuman saya coba JSR, tapi selalu ini dari dulu memang tekanan darah rendah ya. Jadi kadang saya 80/60. Saya apa ya, serba salah. Terus saya juga milih-milih sayuran. Jadi saya banyaknya di buah saja, sedangkan buah juga banyak yang berpantang kita kan. Tapi saya berusaha ikhtiar terus, saya coba terus. Saya pikir ya selama saya masih bisa ikhtiar, kenapa tidak? Saya coba berpantang makanan, saya coba berpuasa Daud. Saya pikir ya inilah jalan yang harus saya ini kan, yang ini sudah ketentuan Tuhan lah ya buat kita. Di 2019 masih saja terlalu sakit, padahal itu sudah berpantang makan, sudah berpuasa Daud. Tiap hari malah saya merasakan sakit yang tadinya saya cuma konsumsi obat dari 3 hari sebelum datang bulan dan 1 minggu setelah datang bulan, akhirnya nyerinya nambah hampir setiap hari. Setiap hari saya harus konsumsi obat anti nyeri itu 3. Pokoknya 3. Kalau habis pup itu harus minum obat anti nyeri. Wajib itu, karena pasti sakit. Di 2019 di 2020 saya putuskan operasi lagi. Saya sudah mau histerektomi, sudah finally mau histerektomi. Saya ke Sumatera lagi, tapi dokter di Suryo itu masih kekeh. Itu saya masih bisa promil. Jadi tetap masih pengikisan lagi. Jadi saya coba kan katanya ya usia masih bisa, insya Allah, kenapa tidak, selama rahim masih ada, selama kita masih ikhtiar. Akhirnya saya tidak jadi histerektomi, tetap pengikisan lagi. Ternyata baru 5 bulan lagi kembali lagi sakitnya, rasa sakitnya kembali lagi, padahal itu asli diet ketat. Sudah asli diet ketat, berpantang makanan, pokoknya apa ya, sampai lemes-lemesnya minta ampun.
Nah, di 2020 saya coba ke konsumsi Melilea ya, maaf organik. Saya rasakan di Melilea, yang saya rasakan itu sudah agak membaik. Jadi bengkak di perut itu sudah tidak lagi, rasa sakit pada saat haid juga berkurang, tidak mengkonsumsi obat nyeri lagi setiap harinya. Saya terbebas dari obat nyeri setiap harinya. Cuma kenapa saya putuskan untuk histerektomi, karena beberapa bulan akhir di 2020 menjelang ke 2021 ya, itu datang bulan saya sudah 2 kali dalam sebulan. Saya juga tidak tahu kenapa. Saya datang bulannya bisa sampai 12 hari paling lama, kemudian cuma bersihnya cuma 10 sampai 12 hari atau 14 hari, kemudian haid lagi. Jadi saya pikir seperti ini, ada beberapa bulan seperti itu. Jadi saya pikir seperti ini, kalau memang rahim ini yang dititipkan sudah lebih banyak mudaratnya buat saya, lebih banyak meninggalkan ibadah buat saya, kenapa tidak saya ikhlaskan? Saya sih seperti itu. Padahal sebenarnya ikhtiar saya masih mau perpanjang kan, karena rasa sakit sudah berkurang, bengkak juga sudah tidak lagi sebengkak dulu, tidak lagi sekeras dulu di perut. Saya pikir alhamdulillah Tuhan sudah kasih, Allah sudah kasih sedikit kenyamanan, bisa sholat dengan sempurna maksudnya gerakan sholat tetap sempurna, alhamdulillah, sudah alhamdulillah sekali. Tapi karena waktu sholat cuma dikasih 10 hari, 12 hari, rasanya rugi saya. Jadi saya pikir kenapa tidak ya, mungkin ya jalannya saya seperti ini ya, saya coba ya tetap sholat, tetap minta petunjuk apa memang ini buat saya lebih baik histerektomi ya. Padahal kita kan perempuan mikirnya beribu-ribu kali harus histerektomi, karena umur juga kan baru 42, walaupun sedikit lebih ini daripada Mbak Ririn sama mbak-mbak yang lainnya. Saya masih mikir sih buat histerektomi. Tapi saya sharing dengan ada 2 teman di sekota juga. Itu mereka lebih duluan angkat. Mereka di umur 16, saya di umur 37 tahun. Jadi saya pikir kok mereka lebih kuat ya, lebih kuat lebih berani ngambil keputusan untuk histerektomi dibanding saya, seperti itu. Padahal mereka juga belum punya anak. Ya itu tadi ya, saya pikir ya kalau memang mungkin sudah saatnya harus histerektomi, karena lebih banyak saya tidak sholat. Jadi itu saya putuskan untuk histerektomi di baru sebulan ya. Saya 28 September histerektomi. Sebulan pas ya Mbak ya, sebulan nih. Iya. Itu operasi keempat, sudah operasi keempat yang terakhir, dan itu histerektomi. Dan juga bius lokal, padahal 3 operasi kemarin itu bius total. Saya tidak tahu justru ngangkat rahim, ternyata biusnya malah bius lokal. Nah, itu saya sarankan ya buat penderita sesama yang penderita adeno yang masih belum, atau endo ya, endo dan adeno yang masih belum operasi, saya sarankan jangan operasi deh. Kalau masih bisa tahan makan, pokoknya jangan disentuh pisau operasi kalau begitu, karena kapan setelah operasi itu akan berpikir untuk operasi. Seperti itu. Pantang makan deh pokoknya. Mbak Sisi pantang makan deh supaya sakitnya hilang. Oke deh, itu aja Mbak Sisi. Tapi Mbak Jana sendiri dengan keputusan sekarang kan artinya tidak bisa promil lagi, itu bagaimana perasaan gitu Mbak. Kalau saya kemarin kan memang reseksi, berharap
bisa hamil lagi kan, yang mau hamil lagi kan 2016 itu saya masih 41 harusnya. Iya. Jadi nggak dapat juga kan gitu. Itu dia bilang anak itu kan rezeki ya, nggak bisa kita juga. Jadi kan itu sesuatu yang buat kita itu kan banyak emang orang ikhtiarnya kan untuk nggak ini rahim aku pengennya bisa dapat anak lagi kan gitu. Iya. Gimana kalau Mbak Jana? Aduh Mbak, kalau nanya masalah promil sedikit ini ya akan mewek nih. Karena saya ikhtiarnya dari 2005 itu nggak pernah putus. Sama sekali nggak pernah putus. Jadi saya maaf ya, sorry. Jadi paling saya kadang kala bosan, promil itu paling cuman nggak sampai setahun, paling cuma 9 bulan. Kemudian ikhtiar kembali, saya medis, non medis, kemudian di daerah sendiri dan sampai di luar daerah saya coba. Dari dulu kan kita di Islam kan memang harus lebih banyak ya, kalau apalagi dalam sudah kena masalah seperti ini, sudah kena penyakit seperti ini, betul-betul memang harus lebih banyak sujud lagi, lebih banyak mintanya lagi, cuman sama Allah, bukan sama siapapun. Histerektomi itu betul-betul berat ya, buat kita yang betul-betul mendambakan keturunan. Saya sempat beberapa kali menyarankan suami untuk menikah lagi. Kemudian sebelum histerektomi saya juga minta izin ke mertua kalau maaf saya tidak bisa kasih keturunan. Kalau memang beliau mau keturunan, mungkin anaknya bisa dinikahkan lagi. Tapi suami ya alhamdulillah masih alhamdulillah sangat sabar, terima saya apa adanya, dan kita bisa kok ambil anak walaupun bukan dari rahim saya ya, walaupun itu histerektomi ini berat Mbak Sisi, apalagi keputusan yang betul-betul kekeh seperti saya ya, memang kekeh promil Mbak Sisi, saya kekeh promil karena saya suka anak kecil, saya suka bayi, jadi sangat-sangat berharap saya bisa dan saya yakin bisa, tapi di umur 42 akhirnya saya nyerah. Ya itulah mungkin karena ya mungkin sudah jalannya ya seperti ini. Itu aja sih Mbak Sisi. Yang kuat ya Mbak Jana ya, terima kasih sudah sharing Mbak. Iya. Kita pasti ini mangkat rahim itu memang sesuatu yang kalau menurut saya sih keputusan yang berat itu. Tidak gampang memutuskan kita untuk angkat. Iya. Kasih bisa jawab. Iya. Thank you ya Mbak Jana ya udah sharing di sini. Iya. Makasih Mbak Sisi. Ya sama. Ya. Oke. Teman-teman semua, ini kita masih ada sedikit waktu. Mungkin adakah yang mau acara buat sharing buat teman-teman, selain tadi sudah ada 5 ya, mungkin dari Mbak Lucy, Mbak Tri masih operasi ya di tempat tidur ya. Kalau ada yang mau sharing, bisa langsung angkat tangan, bisa langsung cerita. Mungkin ada yang bisa kita rebut bareng-bareng di sini biar sekalian kenalan. Yuk, silakan. Oh iya, Mbak Tri lagi beroperasi ya Mbak ya. Oke, baik. Mbak, bentar. Oh iya, Mbak Tri udah berapa lama ya habis operasi ya? Lagi operasi ini. Ini. Mbak Tias barangkali Mbak Tias atau mau berbagi Mbak Tata?
Ayo, ada teman-teman boleh bergantian berkenalan buat biar kita tahu tadi baru 5 nih yang kenalan di sini. Mbak Aisyah, silakan. Ayo Mbak Isa. Oke, silakan Mbak. Ini berapa? Kiranya 100. Oh yang 100? Pusing ya? Mbak Aisyah, silakan Mbak Aisyah. Mbak Isa angkat tangan ini atau salah pencet kali ya? Mbak Maya mungkin mau ngobrol, mau memperkenalkan diri Mbak, biar kita kenalan di sini. Lain yang lain, Mbak Rohani. Nggak bisa nyalain kamera nih Mbak. Boleh dong. Oh nggak bisa, ya nggak apa-apa. Gimana, silakan. Iya, ini ya, ini yang kedua kali kita online. Ya. Mungkin perkenalan dulu sedikit, saya Maya dari Bekasi. Dulu juga pas mulai nyeri-nyerinya itu aneh karena kayak istilahnya nggak biasa. Kok nggak kayak biasa lah, intinya sampai ke bagian belakang, sampai ke pinggang, sampaikan, terus akhirnya googling, baru denger lah ada adenom dan ketemulah dengan blognya Mbak Zizi. Langsung sih waktu itu terus istilahnya diet makanan macem-macem sampai sekarang. Terus bisa dibilang makan daging merah tuh udah jarang. Bahkan kemarin sempet kalau kayak Idul Adha gitu nyoba makan gitu malah jadi pusing. Mungkin karena udah biasa nggak makan daging merah gitu ya. Cuman sebenarnya kemarin itu pas dietnya lumayan ketat itu kan memang, dan plus promil ya. Saya udah pernah nyoba juga sampai IVF. Umur saya sekarang sekitar 41-an, mau 42. Nyoba IVF, dan pada saat nyoba IVF itu kan kita diminta untuk hidup lebih sehat ya. Artinya dari berat badan kita harus turun, olahraga, terus macam-macam lah, makanan dijaga, suplemen juga dijaga. Nah, sebenarnya pada saat itu tuh lumayan mengurangi sakit ya, apalagi masih dietnya masih lumayan ketat tuh. Cuman emang saya tuh be honest nih, masih mencoba mencari energi lagi setelah kemarin ibaratnya IVF itu kan ternyata belum berhasil gitu. Jadi ini sebenarnya adalah momen saya agak lost nih dari sisi kayak berat badan aja saya nambah kayak gitu. Jadi emang ternyata sih ngefek banget. Maksudnya dari ketika berat badan aja nambah itu emang lebih sakit ternyata adenomnya itu. Saya nggak tahu sih sebenarnya ini sakitnya adenom atau endometriosis udah nyaru kali ya Mbak Zizi ya, perbedaannya gitu. Yang jelas kayak obat-obat yang sekarang lagi jadi concern itu sebenarnya obat penghilang rasa nyeri. Karena dulu saya kan nggak ada riwayat asam lambung, kemudian sekarang gara-gara ketorolak itu memang sensitif buat lambung, sekarang jadi sempat kena GERD beberapa kali, dan itu karena saya mungkin nekat minum ketorolak karena udah terlanjur nyeri malam-malam jam 12, jadi akhirnya minum. Emang harusnya ketorolak yang kayak Mbak Zizi bilang tadi kan, kita nggak boleh kayak telat, kita harus memahami polanya. Oke, sakit berarti harus 2 kali sehari minum di jam yang sama, itu sih aman biasanya. Biasanya kalau udah harus kerja ya udah berarti ketorolaknya itu harus terjadwal dengan baik gitu. Cuman kadang-kadang yang masih belum menerima itu kan, bisa nggak sih kita nggak usah minum obat anti nyeri terlalu banyak, masih membayangkan ini kan belum tentu sembuh dalam waktu sebulan 2 bulan. Ini aja udah jalan hampir 3 tahunan gitu. Artinya masa sih masih bergantung dengan obat nyeri. Itu sih yang kayaknya saya tuh masih pengen
manajemennya gimana gitu kan. Tapi ya di sisi lain juga harus menerima, karena semakin kita mikirin itu, semakin stres, biasanya obat nyeri juga semakin susah untuk bekerja efektif gitu. Nah, tadi ngobrol di chat juga, karena ada manajemen stres itu ternyata emang ngaruh banget gitu. Jadi mungkin kalau apa namanya, kayak sharing-sharing lah ke depan. Saya sih rencana nih Mbak Zizi mau nyari dokter memang khusus ngomongin obat nyeri. Karena saya pernah kena riwayat hepatitis zaman sebelum adenom. Itu juga ternyata kan dari SMA saya udah punya riwayat nyeri haid. Tapi mungkin bukan karena adenom ya, mungkin karena emang macem-macem lah nyeri haidnya itu. Jadi udah biasa minum paracetamol sampai pokoknya selama haid itu minum paracetamol. Nah terus kena hepatitis tapi nggak jelas virus A, B, C atau apa gitu. Ada kemungkinan sih memang karena radang hati karena obat aja, karena emang kebanyakan obat gitulah istilahnya. Nah ini yang makanya saya concern ke situ nih sekarang. Artinya kan kita juga lambung aja udah kena gitu kan, harus hati-hati gitu. Mungkin kapan-kapan lah kalau ada sharing-sharing dari dokter tentang ini boleh juga tuh Mbak Zizi. Mungkin sekian itu aja sih ngobrol-ngobrolnya, tapi alhamdulillah ada forum seperti ini jadi kita bisa saling berbagi. Makasih Mbak Zizi dan teman-teman lainnya. Terima kasih Mbak Maya. Ini ternyata waktunya kurang ya. Saya kirain bakal ini kita belum ngobrol semua. Kayaknya baru 5 nih. Mbak Tata mau sharing? Mbak Tata, salam kenal biar sekalian kenalan. Masih ini Mbak? Ya. Iya, oke, baik. Terima kasih Mbak Zizi. Aduh, saya senang sekali bisa berada di forum ini. Luar biasa. Bikin saya tadi ikut menitikkan air mata, terus sepanjang mendengar cerita teman-teman saya, terus ya Allah saya bilang bukan saya sendiri gitu loh, ternyata banyak gitu, bahkan ada yang lebih deritanya daripada saya gitu. Sekali lagi terima kasih untuk sharing dari kawan-kawan yang saling menguatkan. Saya juga ikut terkuatkan. Mungkin saya sebentar aja kali ya Mbak ya. Awalnya saya nggak tahu punya kista. Jadi dulu saya nikah tahun 2014. Sebelum nikah memang sudah ada rasa sakit, tapi biasa aja gitu. Kalau kan ada Kiranti ya, saya minum Kiranti itu biasanya mereda. Kemudian orang-orang suka bilang kalau belum menikah memang biasanya sakit gitu. Umum banget itu kayak gitu. Sampai akhirnya saya yakin kalau sebelum menikah memang ya normal sakit seperti itu. Pada akhirnya ketika sudah menikah hingga bulan ke-6 itu sakitnya malah menjadi-jadi gitu. Akhirnya saya cek ke dokter. Itu kali pertama saya cek ke dokter dengan coba-coba gitu. Coba-coba aja, bukan karena apa-apa, coba-coba aja pengen tahu gitu. Ternyata dibilang ada kista. Saya sendiri nggak tahu kista itu apa gitu. Jadi saya nyari tahu, ternyata ya sejenis dibilang tuh kanker jinak gimana ya, yang gitulah gitu. Dan disarankan laparoskopi. Itu pas saya dengar kista endo, wah saya panik tuh. Karena identik di kepala saya tuh dengan kanker gitu. Saya bilang ke suami, disuruh ini aja terapi ke dokter. Akhirnya saya ke dokter, disuntik Androlin 2 kali atau 3 kali, cuma saya nggak kuat karena efeknya ke badan saya yang luar biasa gitu. Suhu dingin AC 18 pun tetap keringetan gitu. Terus saya menyerah lah, bilang ke dokter saya nggak berani lagi Androlin. Kemudian saya disuruh minum Visan. Saya minum Visan, tapi efeknya juga nggak ininya, tetap keluar darah dan sakit. Akhirnya saya coba untuk operasi karena sudah nggak kuat. Saya belum punya anak pada waktu itu. Saya hanya bilang, bukan mensugesti diri saya bahwa dengan operasi minimal hilang rasa sakitnya. Itu aja sih, saya berharapnya hilang rasa sakit gitu. Ternyata sebulan setelah operasi, malah dokter cuma bilang mungkin itu reaksi setelah operasi saja.
Akhirnya sekitar 4-5 bulan karena sakitnya terus-terusan menjadi, saya ke dokter yang berbeda, diketemukan bahwa mengalami adenomyosis. Ini hal baru lagi buat saya. Nah, dari situ saya sampai sekarang selalu merasakan sakit, tapi alhamdulillahnya tidak tadi mendengar dari kawan-kawan yang lain luar biasa ya, tidak sampai jungkir balik seperti itu gitu. Cuma ya sakit-sakit sampai ya paling teriak-teriak aja gitu. Kalau jungkir balik kayak gitu sih enggak gitu. Dan ketergantungan obat juga hanya di hari kedua 1-2 hari pas haid saja. Nah, masalah yang sekarang datang adalah arahan lagi. Ketika saya ke dokter, saya udah mikirnya yang buruk-buruk gitu, ya harus diangkat rahim lah atau apalah gitu. Saya udah pasrah aja. Ternyata katanya hormonal. Ini udah hari ke-14, lebih bisa jadi lebih ya, mungkin 14 lebih. Masih tetap bleeding ya, masih tetap pendarahan. Walaupun sudah dikasih obat Calnex, apalah gitu, masih tetap pendarahan. Saya juga nggak tahu. Disarankan saya minum Visan katanya hingga 6 bulan. Tapi saya berpikir ulang, saya mau coba minum herbal aja lagi gitu. Mungkin ya itu aja kali Mbak Zizi kalau saya ceritanya. Karena mengingat waktu ya, takut keburu ini selesai. Ya, terima kasih Mbak Tatang, teman-teman. Ya, terima kasih ya, terima kasih buat semuanya. Mbak Tri masih bisa sharing sebentar kah? Ini masih ada waktu 5 menit nih. Sudah bisa di-unmute Mbak Tri? Coba lagi. Bentar ya, partisipan tadi. Kok belum bisa ya Mbak Tri ya? Kenapa ya? Tunggu. Oh, belum bisa. Oh, ya udah, nggak apa-apa Mbak Tri. Mungkin nanti kita lanjut di berikutnya ya. Soalnya ini waktunya sudah mau habis. Makasih buat teman-teman. Harusnya mungkin kita bisa bikin sebulan sekali kali ya. Nanti paralel kita cari dokter. Kalau ada teman-teman ada yang mau ada rekomendasi dokter atau tenaga medis yang bisa untuk sharing, nanti kita info ke saya. Kita coba bikin acara khusus untuk sharing gitu. Yang tadi terkait obat-obatan boleh juga. Kemudian mungkin ada pertimbangan dari dokter kapan histerektomi segala macam, kita coba bisa sharing seperti itu ya. Oke, teman-teman sebelum tutup ini kita foto bareng yuk, buka kamera yang bisa buka kamera gitu. Boleh untuk kita jepret-jepret dulu biar sah gitu. Boleh ya, boleh yuk. Iya, tinggal Mbak Tri belum bisa, Mbak Nur Hanifah, Mbak Laili, Mbak Retno, Mbak Tias, Mbak Maya tadi lagi ini ya, nggak bisa ya. Mbak Indri nih lagi di mana nih? Oke, sudah semua ya. Berarti nggak ada lagi yang buka kamera nih. Aku jepret ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, tunggu sekali lagi ya. 1. Bentar ya, bentar. Ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Teman-teman, terima kasih ya buat malamnya, khususnya buat cerita-ceritanya udah sangat inspirasi untuk saling menguatkan lah kita semua. Teman-teman di grup silakan aja, mau colek-colek ngobrolnya bebas. Nanti kita usahakan sebulan sekali kita bisa saling ketemu buat ngobrol-ngobrol sharing seperti inilah. Karena memang kayak gini kan penyakitnya orangnya banyak, semua penyakitnya orang bilang penyakit biasa kok, cuma sakit-sakit, tapi nggak ada yang ngerti ini kecuali mereka yang mengalami langsung yang bisa ngerti ini sakitnya seperti apa. Kalau tadi Mbak Tati bilang nggak jungkir balik, itu tadi saya mau ketawa karena Mbak Tati belum merasakan bagaimana jungkir baliknya, itu luar biasa. Jangan jungkir balik ini badan sampai bengkok begini karena nggak bisa berdiri, itu nggak bisa gitu. Sampai benar-benar nggak bisa duduk aja nggak bisa karena
dalam waktu setengah jam tuh pembalut sudah full gitu kan, karena kita nggak bisa lagi, saking nggak bisa duduk gitu. Oh gitu, ya udah, baiklah. Terima kasih ya teman-teman buat hari ini, buat sharing-sharingnya. Nanti kita ketemu di next meetup berikutnya ya. Terima kasih teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam, Mbak Zizi, terima kasih banyak. Selamat Terima kasih, Mbak Zizi. malam. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Zizi dan Ida. teman-teman semuanya. Semangat ya. Sehat-sehat semuanya ya. Semuanya. Amin. Salam sehat semua. Sehat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi